Manusia itu punya harapan, punya mimpi, bahkan sekarang orang disuruh mimpi katanya. Anda harus punya mimpi supaya berhasil. Dia bermimpilah dengan mimpi-mimpi itu. Akhirnya apa? Dia tidak lagi menjadi orang merdeka, tapi dia menjadi budaknya mimpi-mimpi dia tadi. Wa abdun lima antalahu tami, dan menjadi budak terhadap sesuatu yang diimpikan, yang diharapkan, yang ditamakkan tadi. Makanya saya paling tidak suka dengan motivator, ayo kita punya mimpi. Oh, bukan, bercita-cita boleh, jangan mimpi. Nanti kita jadi budaknya mimpi. Kehilangan kemerdekaan kita dan kehilangan kehambaan kita pada Allah. Saya pernah satu ketika seminar, kalau nggak salah, waktu itu di Hamburg, di Jerman. Saya menyampaikan konsep tentang hamba. Orang-orang Eropa heran, ada ya, saya baru dengar. Ada sebuah konsep membangun peradaban manusia itu dari kehambaan. Dia bingung. Mereka pada bingung. Ada ya konsep kehambaan yang selama ini nggak dikenal sama sekali di masyarakat Barat. Lah, kalau kita membangun peradaban dunia tanpa konsep kehambaan, bisa-bisa kita ngikuti iblis nanti. Itu. Ya. Iblis itu tidak mengakui kehambaannya, disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah yang menjadi Khalik, menjadi Tuhannya, nggak mau dia. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu bagaimana wong kita ini hidup juga di dunia, ya, di tengah-tengah alam semesta, supaya kita tidak menjadi budaknya alam, budaknya kehidupan dunia ini, budaknya manusia gimana? Maka Ibnu Athaillah nanti di belakang ada satu kalimat begini, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwin. Anda akan menyertai alam. Jadi manusia itu pilih menyertai alam atau disertai alam. Ya, ada dua ini. Al-Kaun itu alam semesta. Langit bumi namanya Al-Kaun. Aras sana Al-Kaun. Nah, ada dua. Satu, manusia itu ma'al akwan atau al-akwan ma'aka. Anda suruh milih ini. Anda menyertai alam atau alam yang menyertai Anda. Nah, ini pilihan hidup ini. Ini harus ditentukan betul. Sebab kalau tidak, nanti urusannya kita nggak akan pernah merdeka. Hidup ini terbelenggu rasanya. Ya oleh problem dunia, oleh masalah macam-macam. Kok nggak merdeka-merdeka ya saya? Bertahun-tahun hadir sebagai manusia ini. Orang yang ma'al akwan, menyertai alam, berarti ngekor pada alam. Lalu muncul ideologi, apa kata alam nanti? Apa kata hukum alam nanti? Katanya begitu. Ada satu kejadian cuaca tertentu, wah takutnya bukan main. Kayaknya Tuhan sudah nggak muncul di balik alam itu. Manusia tiba-tiba tercekam oleh situasi dan kondisi. Loh, memang kita ini budaknya situasi kondisi. Kan begitu pertanyaannya. Maka manusia itu hanya ngekor kemana-mana. Bahaya ini, bahaya. Kata beliau, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawwin. Anda akan menyertai alam sepanjang Anda tidak menyaksikan sang pencipta alam. Ya. Ini kita di sebuah gedung istana misalnya ya.
Masuk istana kagum, indah. Oh, berarti Anda menyertai istana. Ya, karena apa? Anda tidak melihat sang Allah, sang pencipta istana. Anda mengagumi alam semesta malam-malam, merenung lihat bintang-bintang, lihat bulan. Wih, kagum banget itu. Tercenang banget. Tapi ketika itu Anda tidak menyaksikan sang pencipta alam semesta. Maka sebenarnya Anda sedang diperbudak oleh bintang-bintang dengan alam planet tadi. Fa'idha syahid tal mukawwin kanatil akwan ma'aka. Nah, al-akwan ma'aka. Kalau Anda menyaksikan sang pencipta alam, maka justru alam itu akan menyertai Anda. Nih, gara-gara imajinasi ini tadi ya, gara-gara ilusi. Soal waham itu luar biasa. Contoh ini ya, dalam hidup kita misalnya tiba-tiba ada ilusi di sini. Ini aku, ini alam semesta, nanti lalu baru ada akhirat, lalu baru ada surga, lalu baru ada Allah itu di sebelah sana. Pernah nggak sampai ngelamun gitu? Kita menghadap Allah seakan-akan ada satu jembatan. Jembatannya ya hidup di dunia ini, di kuburan, nanti di yaumul hisab, nanti baru sirotol mustaqim, baru surga, baru ketemu Tuhan nanti tapi sebelah sono. Itu ilusi namanya. Ya, itu berarti kita diseret oleh alam, menyertai alam. Orang yang menyertai alam tidak akan pernah menjadi pemimpin alam. Lah bagaimana wong alam di depan kita ngikut. Bagaimana kita menjadi pemimpin alam? Bagaimana kita menjadi khalifatullah fil ard? Lewong bumi kita ngikuti bumi, kita ngikuti dunia. Mestinya Anda dong yang diikuti dunia. Bagaimana caranya? Saksikan Allah di balik dunia ini. Di balik apa saja ada Allah. Ada Allah. Ada Allah. Maka dunia akan di belakang Anda. Bukan dunia di depan Anda. Lalu diam-diam dunia mencekam, mengancam, bikin situasi dan kondisi, aduh stres nih, aduh dunia gimana nih hari esok. Orang beriman kok begitu. Orang beriman kok seperti itu. Maka khususnya nih adik-adik nih, Anda harus tumbuh dengan rijalul ghad, tokoh hari esok itu harus tangguh. Bukan dikit-dikit prek, dikit-dikit prek. Ya, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit aduh, nggak bisa. Harus belajar memandang hadirnya Allah di balik apa saja. Baru Anda tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kita ini Islam, khususnya dunia tasawuf ini sama sekali tidak mendidik orang untuk putus asa, gampang patah, ya gampang belok, gampang kegoda. Yang dibangun adalah kekokohan jiwa, karakter yang kokoh. Itu caranya apa? Jangan tomak, jangan ikuti ilusi, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini semua agar kita lebih warok sebenarnya. Warok itu apa toh? Warok itu lebih hati-hati. Hati-hati dari apa? Dari segala pengaruh-pengaruh makhluk dalam hati kita. Ya Allah, yang mempengaruhi hatiku biar engkau saja Allah. Kan enak gitu, merdeka kita. Jadi
Kita nggak bisa bergaya, mau gaya kayak apa kita ya. Kalau kita bergaya lalu dilihat orang, oh berarti kita ini jadi budaknya orang-orang itu yang lihat kita. Ya, para artis, wah, stres kalau tidak muncul di media, di ini. Ya, salahnya sendiri jadi budaknya para fan. Ya, artis jadi budaknya para fan akhirnya. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh Abil Hasan Asyadzili mengatakan al-wara'u ni'mat tariq. Jadi ini semua supaya kita warok itu hati-hati agar selain Allah tidak mempengaruhi dirimu. Ini warok ini kan bertahap-tahap, ada warok soal halal dan haram. Warok hati-hati supaya tidak memakan barang yang haram. Ada lagi warok yang lebih dalam. Ya, warok supaya hawa nafsunya tidak hati-hati terhadap hawa nafsunya sehingga dia bisa mengendalikan nafsunya. Ada lagi yang lebih dalam lagi, al-wara'u amma siwah. Warok dari segala hal selain Allah. Nah, itu ni'mat tariq. Seindah-indah, sebagus-bagus, senikmat-nikmat jalan menuju kepada Allah itu, kalau hati kita terbebaskan dari segala hal selain Allah. Jadi bagaimana? Kata beliau, faqatin taha bihimul wara' ilal akhdhi minallah wa anillah. Sampai pada tahap bahwa segala hal itu semuanya aku ambil dari Allah dan dari Allah. Maksudnya kita merasa setiap hari kita makan, minum, dapat gaji, harus mengatakan ini minallah. Ini darimu Allah. Ya, darimu Allah. Enak, enggak enak, ini juga darimu Allah. Ar-ridho anillah, itu anillah itu. Enak, enggak enak, darimu Allah. Sedikit banyak, darimu Allah. Jadi jangan sampai ya, ibu-ibu, ini sudah usaha, ini gagal, lalu mengatakan, wah, belum rezekinya, katanya. Ya, saya ingatkan itu. Jangan ada lagi kalimat belum rezekinya. Ya, gagal itu rezeki. Ya, gagal itu rezeki. Banyak rezeki di balik kegagalan. Yang banyak menyelamatkan kita kadang-kadang kegagalan. Enggak jadi ke sana. Walhamdulillah, akhirnya gitu. Enggak bisa begini. Untung ya kemarin enggak jadi. Ah, itu rezeki loh gagal itu. Jangan sampai, waduh bukan rezekinya. Jangan disyukuri harus. Nanti enggak bersyukur Anda. Jangan pernah ada kalimat itu lagi. Ya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qawlu billah wal amal lillah. Wal qawlu billah. Maksudnya apa? Ketika berbicara, berbicaralah karena dorongan Allah. Bukan dorongan nafsu kita. Rasulullah itu menjadi contoh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berucap karena dorongan hawa nafsunya. Seluruh ucapan Rasulullah ya, tak ada lain kecuali karena dorongan limpahan cahaya wahyu. Maksudnya gini, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau menafsiri ayat itu begini. Bicaralah kamu bukan karena kamu bahagia ketika orang-orang mengiyakan apa yang kamu bicarakan.
Itu ya tuh, wow, ya senang. Anda senang, wah, dia meyakini, mempercayai kata-kata saya, senang dia. Itu tandanya kita berbicara didorong hawa nafsu, walaupun benar, ya. Soal benar dan hawa nafsu ini harus dipilah, ya. Maksudnya jangan sampai menyampaikan kebenaran itu niatnya mencari pengakuan. Orang mencari pengakuan tuh ketika diiyakan seneng dia. Itu. Ketika tidak diiyakan nggak suka dia. Lah al-qaulu billah, bicara dengan bersama Allah itu yang seperti apa? Ketika Anda bicara, hati Anda diiyakan oleh Allah. Lah itu. Ya, yang mengiyakan hatiku engkau Allah, bukan orang. Aku baru seneng itu. Nah, kalau engkau mengiyakan hatiku, bukan mengiyakan kata-kataku. Kata-kata bisa dibikin ngutip Quran, ngutip hadis. Tapi diiyakan enggak oleh Allah. Hatimu. Oh, itu berat itu. Ya. Tapi kalau kita sampai kepleset gitu ya cepat-cepat istighfar gitu aja. Jangan sampai ekstrim misalnya, waduh ini gimana nih, oh saya tak membisu sajalah gitu. Ya nggak bisa, jangan ya. Itu hanya bisa kita rasakan sendiri. Aku tadi diiyakan nggak ya oleh Allah. Anda sendiri yang tahu, bukan orang lain. Nah, itu warok yang luar biasa. Wal amalulillah, beramal ya hanya untuk Allah. Wabillah, dan bersama Allah. Alal bayyinah al wadihah wal basirah faiqah, atas dasar fakta yang terang, maksudnya ilmu yang terang dan mata hati yang bisa berserasi, memandang berserasi dengan kehendak-kehendak ilahiyah. Nah, ini warok yang sesungguhnya ya, Bapak Ibu sekalian. Wahum fahum fi umumi awqatihim wasa iri ahwalihim la yudabbirun. Dalam seluruh gerak-gerik hidupnya dia merasa tidak bisa mengatur. Maksudnya gini, tidak bisa mengatur itu bahwa hidup dia sesungguhnya sedang diatur oleh Allah. Bagaimana ya yang dimaksud diatur oleh Allah itu? Ya ketika Anda merasa ridho, tawakal, syukur, sabar, rasanya Anda sedang mengalir bersama Allah ini. Tapi kalau Anda tidak sabar, tidak tawakal, tidak ridho, tidak terima, itu namanya mengatur kita. Tuhan, mestinya begini loh Tuhan. Oh, gitu. Gusti Allah mulai diatur. Enaknya begini. Kalau nggak gini, kayaknya nggak asik nih Tuhan. Itu namanya mengatur. Ya. Orang mengatur itu, mengatur Gusti Allah itu sumber segala masalah sebenarnya. Ya, masalah itu suka timbul karena kita suka ngatur Gusti Allah. Kita berdoa, Tuhan kita atur. Tuhan minggu depan jam sekian, saya harus deal nih, harus wajib ini, harus begini nih. Kalau enggak bisa Tuhan. Masalah, ini masalah gitu ya. Akhirnya tambah masalah, bukannya selesai masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka layak taruna wala yuriduna wala yatafakkarun, dia enggak milih, pilihan terserah engkau Allah. Ya. Kalau ada kehendak, biarlah kehendakmu yang berlaku pada diriku Tuhan. Kalau aku berusaha, ini karena engkau berkehendak aku berusaha. Bukan karena murni usahaku, bukan. Itu maksudnya.
Karena engkau merintahkan aku usaha, aku usaha. Engkau merintahkan aku doa, aku berdoa. Bukan berdoa ngatur ijabahmu Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanzuruna wala yantikuna wala yaftisun wala yamsun wala yataharrakuna illa billah. Pokoknya seluruh apapun kreasi gerak-gerik hidup kita ini billah. Ya Allah, ini karena darimu dan bersamamu Allah. Maka terkontrol semua hidup kita ini. Yang kontrol diri kita siapa? Allah. Kita nggak boleh stres, nggak boleh ini. Aku nggak bisa ngontrol ini. Loh, Gusti Allah, bersamalah dengan Allah. Engkau akan dikontrol, dipilihkan oleh Allah hidupmu. Allah maha sempurna, pilihannya juga sempurna. Nggak ada pilihan Allah itu kok cacat gitu, nggak ada. Makanya jangan protes dengan pilihan Allah. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi semua ini menghantar kita agar kita meraih yakin yang benar. Sihhatul yakin namanya. Ya, semua ini dalam rangka meraih, udah biarin. Sihhatul yakin. Ya. Wah, ini kalau Anda meraih ini luar biasa ini. Hidup Anda sihhatul yakin, yakin yang benar. Ya. Sihhatul yakin. Jadi, yakin orang yang nggak ada yang lebih merdeka dibanding orang yakin. Ya, bukan keyakinan loh ya, yakin. Yakin itu kebalikannya ragu-ragu. Kalau keyakinan hubungannya sama akidah itu. Jadi yakin pada Allah, bukan yakin pada diri sendiri. Kita nggak bisa apa-apa diri kita itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu wa kamalu ta'alluq bi rabbil alamin, dan kesempurnaan kebergantungan kita kepada Rabbul Alamin. Jadi ketika kita mengucapkan ayat, membaca ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Itu bukan hanya diyakini, ya kita gantungkan dong hati kita kepada Allah sekarang itu ya. Dengan cara yang benar. Menggantungkan hatiku padamu. Artinya kalau hati kita bergantung pada Allah, pasti kita akan ingat Allah terus menerus. Pasti kita sangat bergantung nasib kita kepada yang kita gantungi. Pasti itu tempat bersandar kita. Pasti itu tempat kita andal, menjadi andalan kita, yaitu Allah. Dan kita pasti mencintai Dia. Ya. Nah itu. Jadi Allahus Samad itu luar biasa. Jangan sampai Allahus Samad bablas saja. Jangan. Allahus Samad. Ya Allah. Nah, orang itu bisa bergantung betul kalau orang merasa dirinya sudah la haula wala quwwata. Aku enggak punya daya Tuhan. Daya itu artinya aku enggak punya ilmu, enggak punya amal, enggak punya iman, enggak punya yakin, enggak punya ini. Illa billah, kecuali pertolonganmu Allah. Harus begitu. Aku juga enggak punya kekuatan fisik. Ya, kekuatan yang berhubungan dengan kekuasaan di dunia ini, harta, illa billah, kecuali pertolonganmu Allah. Harus begitu. Itu baru orang berada bisa ta'aluk, gumantung, ta'aluk itu. Gumantung terus menerus, gumantung. Makanya dilatih dengan zikir itu kan supaya aku ini sedang bergantung pada Dia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa wujudus sukun ilaih, tentram dengan Allah. Tidak ada ketentraman dalam hidup ini kecuali tentram dengan Allah. Anda mau tentram dengan harta, nggak bakal, stres malahan. Ya, di depan Anda ada duit sak masjid ini, sampean tenang apa stres? Ya, wah ini duit buat apa ya? Nanti kalau dicolong maling gimana? Wah ini gimana? Bingung, stres. Tentram itu ya bersama Allah, dengan Allah. Tentram ini engkau Allah ternyata. Oh, saya mau cari tempat wisata yang asik-asik lu. Tentram enggak? Ya tentram sebentar, habis itu pusing lagi. Duitnya habis. Waquful hammi alaih, dan Anda, hasrat Anda hanyalah apa, seperti orang iktikaf itu diam dengan Allah. Itu hadrah ilahiyah. Wa tuma'ninatul qalbi hatta la yakuna lahu rukunun ila syai'in minas siwa. Begitu juga ketentraman hati sehingga yang disebut tentram itu bukan kepada selain Allah. Itu memang perlu riyadhah namanya. Riyadhah itu latihan rohani. Latihan rohani itu tiap malam kita tafakur merenung. Wah, ini kok angel saya cabut nih. Saya masih tentram dengan selain Allah ini. Gimana ini? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makanya orang tobat, ini tobat ya. Tolong bisa dihapus nih. At-taubatu. Satu, anidzunub, biasanya dari dosa-dosa. Dosaku di masa lalu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Namanya taubat dari dosa. Namanya apa? Namanya taubah. Nah ini. Jangan dikira setelah kita itu tobat, beres nih saya sudah tobat, nggak perlu istighfar lagi. Ya jangan, ada lagi yang perlu kita taubati. Yang kedua namanya al-inabah. Inabah artinya kembali. Taubat juga, taubat anil ghafalat, dari kelalaian kita pada Allah. Setiap hari kita lali dengan Gusti Allah, enggak zikir hatinya, enggak ini. Oh, itu harus ditobati, tapi namanya inabah itu. Waja'a biqalbin munib di Quran, dia datang dengan hati yang kembali. Ya Allah, hatiku harus kembali kepadamu. Oh, ta'aluk lagi. Allahus Samad lagi. Masih ada lagi. Al-aubah namanya. Aubatu. Al-aubah. Ini tobat juga. Tobat dari apa? Amma siwallah. Tobat dari segala hal selain Allah. Nah, tobat yang pertama dari dosa itu amatul mukminin, umumnya orang beriman begitu. Yang kedua, inabah, tobatnya para sufi, para orang-orang solihin, ya, para aulia itu begitu. Nah, para aulia, para solihin, ulama-ulama billah itu begitu hatinya merasa nggak bersama Allah, dia langsung istighfar luar biasa. Nah, para nabi yang terakhir aubah. Makanya Nabi Ibrahim mendapat gelar ni'mal abdu innahu awwabin. Sepuncak-puncak nikmat bagi hamba adalah awwab, aubah.
yaitu yang kembali kepada Allah dari apa? Dari segala hal selain Allah tidak boleh masuk di hatiku. Itu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kok mulai seneng dengan dunia gitu ya.